Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Hipertensi terjadi ketika tekanan sistolik berada di atas 130 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Tekanan darah yang melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya dan harus segera ditangani. Hipertensi terbagi ke dalam hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun, sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Oleh sebab itu, penting untuk rutin memeriksakan tekanan darah, baik secara mandiri atau dengan datang ke dokter. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Namun, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, pasien juga diharuskan mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukan olahraga secara rutin dan jaga berat badan agar tetap ideal. Periksakan juga tekanan darah secara berkala ke dokter, terlebih jika Anda memiliki faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya, karena bisa terjadi tanpa gejala. Bahkan, pada beberapa kasus, gejalanya baru muncul setelah hipertensi makin parah dan sampai mengancam nyawa. Gejala yang dapat muncul pada kondisi tersebut antara lain, mual, muntah, sakit kepala, mimisan, sesak napas, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, darah dalam urin. Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala ke dokter minimal 2 tahun sekali mulai usia 18 tahun. Jika Anda berusia 40 tahun ke atas atau berusia 18 sampai 39 tahun tetapi memiliki faktor risiko hipertensi, pemeriksaan tekanan darah disarankan dilakukan setahun sekali. Bila Anda telah didiagnosis menderita hipertensi, lakukan pemeriksaan tekanan darah sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter. Anda juga dapat memeriksa tekanan darah secara mandiri menggunakan alat ukur tekanan darah yang dijual bebas. Perlu diketahui, gejala yang telah disebutkan di atas tidak selalu terjadi pada setiap penderita hipertensi. Oleh karena itu, jangan menunda pemeriksaan tekanan darah sampai gejala muncul, karena bisa akan berakibat fatal. Hipertensi dibagi menjadi hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer berkembang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang paling sering terjadi. Berbeda dengan hipertensi primer, hipertensi sekunder bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu penyakit ginjal, penyakit kelenjar tiroid, tumor kelenjar adrenal, kelainan bawaan pada pembuluh darah, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur, sleep apnea, konsumsi obat-obatan tertentu, seperti obat penurun panas, obat pereda nyeri, obat batuk pilek, atau pil KB. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terserang hipertensi, di antaranya, bertambah usia, terutama di atas 65 tahun, hamil, jarang berolahraga dan melakukan aktivitas fisik, kurang mengonsumsi makanan yang mengandung kalium, memiliki keluarga dengan riwayat tekanan darah tinggi, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes, atau penyakit ginjal, mengonsumsi terlalu banyak makanan tinggi garam,
mengonsumsi terlalu banyak kafein, memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan tanya jawab terkait riwayat penyakit pasien dan keluarga pasien. Dokter juga akan bertanya mengenai gaya hidup pasien, seperti kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Diagnosis hipertensi dilakukan dengan mengukur tekanan darah pasien menggunakan alat yang disebut sfigmomanometer. Berikut ini adalah tahapan pemeriksaan tekanan darah yang benar agar didapatkan hasil yang akurat. Pasien tidak boleh berolahraga, merokok, dan mengonsumsi minuman berkafein 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah. Pasien akan diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian duduk rileks di kursi dengan kaki berpijak di lantai. Pasien perlu menggulung lengan ke meja atau melepas pakaian yang menutupi area pemasangan manset sfigmomanometer. Pasien tidak boleh berbicara selama pemeriksaan tekanan darah berlangsung. Dokter akan mengukur tekanan darah pada kedua lengan pasien. Lalu pengukuran akan diulang di lengan dengan tekanan darah yang lebih tinggi. Dokter akan mengulang pengukuran tekanan darah minimal 2 kali dengan jeda 1-2 menit. Selanjutnya, hasil pengukuran tekanan darah akan diklasifikasikan sebagai berikut: normal, berada di bawah 120/80 mmHg, meningkat, berkisar antara 120.129 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 80 mmHg untuk tekanan diastolik. Hipertensi tingkat 1. 130/80 mmHg 139/89 mmHg. Hipertensi tingkat 2. 140/90 mmHg atau lebih tinggi. Kemudian, untuk mencari tahu penyebab tekanan darah tinggi dan mendeteksi kerusakan organ yang mungkin terjadi akibat hipertensi, dokter dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan tes darah untuk mengukur kadar kolesterol dan kreatinin, tes urine untuk mengukur kadar elektrolit dan hormon, elektrokardiogram untuk mengetahui aktivitas listrik jantung, CT scan perut untuk mengetahui kondisi kelenjar adrenal, USG ginjal untuk memeriksa kondisi ginjal. Tekanan darah tinggi bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun, pada beberapa penderita, perubahan gaya hidup juga harus disertai dengan konsumsi obat antihipertensi. Perlu atau tidaknya penggunaan obat antihipertensi tergantung pada nilai tekanan darah pasien dan seberapa besar risiko pasien terserang komplikasi, seperti stroke atau serangan jantung. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat digunakan untuk menangani hipertensi. Perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat bisa menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Biasanya, dokter akan menyarankan perubahan gaya hidup tanpa perlu konsumsi obat jika risiko pasien terserang komplikasi rendah. Gaya hidup sehat yang perlu dijalani, antara lain, mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi minuman berkafein, seperti kopi, teh, atau cola, melakukan terapi relaksasi untuk mengelola stres, seperti yoga atau meditasi. Penggunaan obat-obatan. Pada beberapa kasus, penderita hipertensi harus mengonsumsi obat penurun tekanan darah untuk seumur hidup. Akan tetapi, dokter dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan jika tekanan darah pasien sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup. Dokter akan meresepkan obat antihipertensi pada pasien yang tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg dan berisiko terserang komplikasi. Beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk menangani hipertensi adalah diuretik, seperti hidroklorotiazide, antagonis kalsium, seperti amlodipine dan nifedipine, penghambat beta, seperti atenolol dan bisoprolol, ACE inhibitor, seperti captopril dan ramipril, diuretik hemat kalium, seperti spironolactone, angiotensin 2 receptor blocker, ARB,
seperti losartan dan valsartan, penghambat renin, seperti aliskiren, vasodilator, seperti minoxidil. Penting bagi pasien untuk mengonsumsi obat di atas dalam dosis yang sudah ditentukan dan memberitahu dokter jika ada efek samping yang muncul. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ-organ lain di dalam tubuh. Jika tidak segera diobati, tekanan darah tinggi bisa menimbulkan penyakit-penyakit serius, seperti hilangnya penglihatan, sindrom metabolik, gangguan ingatan, penyakit ginjal, penyakit arteri perifer, penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, demensia vaskular, aneurisma otak, stroke. Cara mencegah hipertensi adalah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan risiko terserang penyakit ini. Beberapa cara efektif yang dapat dilakukan adalah raih dan pertahankan berat badan ideal, lakukan olahraga rutin, seperti jalan cepat atau bersepeda 2-3 jam setiap minggu, konsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat, seperti buah dan sayuran, batasi jumlah garam dalam makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari, hindari konsumsi minuman beralkohol, batasi konsumsi minuman berkafein, hentikan kebiasaan merokok.